Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Keamanan Data dan Jaringan, Bapak Dedi Kiswanto Eskom Mkom, yang telah memberikan kami tugas. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum masuk ke materinya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Andavika, kemudian ada teman-teman saya yaitu Alvin Syahri dan Stephen Agus Waruwo. Baik, untuk judul yang akan kami lakukan di sini adalah simulasi serangan brute force terhadap layanan SSH pada Ubuntu server di VirtualBox. Untuk latar belakang itu sendiri itu, di mana perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat ini membawa dampak positif bagi aktivitas manusia, baik itu dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun pemerintahan. Namun di sisi lain, perkembangan ini juga diiringi dengan meningkatnya ancaman serangan cyber yang berpotensi merugikan individu maupun organisasi. Salah satu serangan yang umum yang terjadi adalah brute force attack, di mana dia itu upaya sistematis untuk menebak kredensial login dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi kata sandi hingga menemukan yang benar. Untuk tujuan penelitian kami bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kerja penyerangan brute force terhadap layanan SSH dalam lingkungan virtual. Nah, untuk tinjauan teori ini, brute force adalah metode menebak password secara sistematis baik dengan dictionary attack atau dengan mencoba semua kombinasi karakter. Kemudian, efektivitas serangan dipengaruhi oleh kekuatan password, kapasitas komputer penyerang, dan jumlah percobaan yang bisa dilakukan. Kemudian, jika passwordnya itu tersebut lemah, mungkin serangan bisa berhasil dengan cepat. Untuk dampaknya itu, penyerang bisa mendapat akses ilegal, mencuri data, atau mengganggu layanan. Karena itu, untuk mencegah hal itu, password dengan entropi tinggi, panjang, ada huruf besar, kecil, angka, dan simbol jauh pasti lebih aman. Kemudian SSH itu adalah protokol aman untuk koneksi jarak jauh dengan fitur utama autentikasi, enkripsi, dan integritas data. Namun, jika password lemah, SSH tetap bisa ditembus dengan brute force. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, metode penelitian. Metodologi penelitian ini dilakukan adalah teknik observasi yang dieksekusi terhadap praktik simulasi penyerangan brute force pada SSH di Ubuntu server. Jadi dilakukan di lingkungan virtual menggunakan VirtualBox, kemudian menggunakan dua VM kali Linux sebagai penyerang dan Ubuntu sebagai target. Kemudian menjalankan Hydra untuk melakukan serangan brute force. Next. Kemudian ini hasil simulasinya dapat dilihat pada eh, gambar. Jadi sebagai persiapan kami telah menyiapkan dua file. Pertama itu ada user list txt yang berisi user name target satu per baris dan pass list txt yang berisi kandidat password atau satu per baris. File-file ini digunakan sebagai sumber kombinasi kredensial yang diuji selama percobaan. Ukuran dan pola pada pas list txt misalnya seperti jumlah entry dan struktur kata memengaruhi durasi percobaan dan probabilitas dalam menemukan password yang sesuai. Kemudian dari hasil ini tercatat bahwa percobaan dimulai dari jam 5.20.18 dan selesai pada jam 5.21.12 sehingga kompromi akun admin NOP OP admin OP terjadi dalam 54 detik sejak awal percobaan. Selama periode tersebut tercatat 72 percobaan, artinya selama periode tersebut tercatat 72 percobaan. Jadi angka-angka ini mengilustrasikan bahwa pada kondisi tanpa mitigasi, sebuah word list yang sesuai sesuai dapat menemukan kredensial valid dalam hitungan puluhan detik. Kemudian
Kesimpulan, jadi berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa serangan brute force pada layanan SSH terbukti efektif dalam lingkungan virtual. Percobaan menunjukkan bahwa dari 72 kali percobaan login, kredensial valid admin OP admin SY berhasil ditemukan hanya dalam waktu 54 detik atau sekitar 0,9 menit. Jadi temuan ini menguatkan pemahaman bahwa penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak sangat rentan terhadap serangan brute force. Terlebih ketika tidak ada mekanisme mitigasi yang aktif. Laju rata-rata sekitar 1,33 percobaan per detik atau sekitar 80 percobaan per menit. Juga memperlihatkan betapa cepatnya serangan otomatis dapat dilakukan oleh penyerang dengan tool seperti Hydra. Baik, demikian presentasi ini. Ah, Terima kasih dan kemudian demo simulasinya akan dilakukan oleh teman saya Alvin Sari. Baik, di sini saya akan melakukan demo simulasi penyerangan brute force pada SSH. Di sini saya sudah masuk ke Kali Linux-nya. Nah, di sini terdapat di sini Kali Linux sudah terhubung dengan Ubuntu server. Di sini saya akan menjalankan demo dari simulasi penyerangan brute force pada SSH. Nah, di sini saya sudah membuka Kali Linux-nya dan terdapat perintah untuk menjalankan penyerangan brute force ke target SSH yaitu dengan IP 192.168.100.50. Nah, sebelum itu di sini terdapat home attack user list txt itu merupakan word list atau daftar kata atau kombinasi sebagai input dalam serangan brute force ini. Nah, di user list itu terdapat beberapa kata user, beberapa kata untuk user, dan di dalam pass list ini terdapat beberapa kata untuk password. Nah, kemudian saya akan langsung menjalankan perintah ini. Ini sudah selesai dan terdapat usernya itu admin OP dan passwordnya itu admin SY. Untuk memvalidasinya,
Kami akan mencoba login menggunakan user dan password yang sudah ditemukan, yaitu dengan SSH, amin. Oh, dan kita akan memasukkan password yang sudah ditemukan. Nah, login ke sel SSH target sudah berhasil, maka penyerangan brute force ini dan user dan password yang ditemukan itu ternyata benar. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, itu saja presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang enak, mohon dimaafkan. Itu saja dari kami. Kami ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.